kita diberikan jatah hidup kita yang di dunia ini hanya sekedar mampir saja. Satu nanti kita akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap dan berdoa semoga jatah hidup kita senantiasa dalam keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan juga semoga apa yang kita lakukan hari ini berinteraksi dengan Quran, mudah-mudahan Al-Quran ini mengantarkan kita mendapatkan syafaatnya. Bukankah Rasulullah mengatakan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa selalu akrab dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang akrab dengan Al-Quran disebut dengan sahib, sahabat. Jadi jadikanlah Al-Quran itu istri kedua kita. Maka kalau istri pertama kita senantiasa selalu tidak pernah kita tinggalkan, berinteraksi, komunikasi, maka komunikasi yang kedua adalah Al-Quran yang tidak boleh lepas, karena itulah akan menghantarkan mendapatkan syafi'an, ya, penolong di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan materi kita tentang mendeteksi dan membedah penyakit-penyakit membaca Al-Quran. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir materi kita sudah masuk ke bab panjang, dua ketukan, dan ada 5 yang akan dibahas dan 4 yang sudah dibahas. Menstabilkan bacaan dua ketukan itu adalah hal yang wajib, karena memang awal dari bacaan mat itu adalah aslinya adalah dua ketukan. Yang sudah kita pelajari yang dua ketukan adalah yang disebut dengan mat asli, ada mat tabi'i. Pertama, ya, sudah kita pahami mat tabi'i itu apa. Seluruh huruf hijaiyah yang dibaca panjang kecuali hamzah dan ini nanti, ya, mat silah. Yang kedua ada mat badal, setiap hamzah yang dibaca panjang. Yang ketiga adalah setiap harokat tanwin fathah yang ada di akhir kata, itu namanya mad iwad. Yang keempat adalah mat tamkin, setiap ya bertasdid bertemu ya sukun, itu namanya mat tamkin. Dan terakhir yang kelima ada namanya mad silah qasirah. Ya, dari bahasa ada 3 kosakata, mad silah qasirah. Mad sudah kita pahami bacaan panjang. Silah sudah mungkin kita hafal, dengar mungkin pernah dengar kata-kata silah. Ada silaturahmi, silatur rahim. Silah itu penghubung atau menyambung, bersambung, namanya silah. Jadi kalau bacaan Quran ada huruf-huruf penyambung, ya, ada nanti isim mausul namanya, itu huruf waw. Huruf waw alladzi itu adalah isim mausul, kata-kata bentuk sambungan untuk melengkapi kalimat-kalimat yang lainnya. Itu nanti dibahas di bab nahu sorob. Tetapi silah ini digunakan di ilmu tajwid, ya, khusus nanti ada kenapa dia disebut dengan silah, penyambung, ya. Qasirah sudah kita hafal, qasor. Qasor itu artinya apa? Pendek. Ada jamak qasar, salat yang dipendekkan. Salat apa aja yang dipendekkan? Yang genap. Kalau ganjil nggak bisa. Yang genap itu mana? 4 zuhur, 4 asar.
Kalau subuh boleh enggak genap juga? Oh, enggak bisa, masa dua digenap dikosarkan lagi jadi satu, enak bener ya. Sholat subuh satu rakaat enak. Jadi 4 yang dikosorkan menjadi 2, 3 tidak bisa. Nah, qasar di sini adalah pendek. Bahasa pendeknya beda dengan bahasa pendek yang kita hafal di bab awal. Qasar pendek benar-benar pendek. Kalau qasirah ini pendeknya adalah 2 ketukan. Ya, seharusnya bacaan panjang lebih 2 ketukan, tetapi dibaca 2, ya, qasirah. Jadi bacaan panjang yang menyambungkan kalimat-kalimat yang pendek, ya. Nah, itu namanya mad silah qasirah. Itu dari sisi bahasa. Kita lihat dari sisi istilahnya. Idza kana ma qabla al-ha'i mutajarrifan, ya, mutaharrikan, ya. Apabila sebelum hak domir ada huruf yang berharokat, mutaharrikan, itu bukan mutajarrifan tapi mutaharrikan. Jadi ada sebelum hak domir, tahu hak domir? Hak domir. Domir itu kata bentuk, kata ganti nama orang. Nanti dibahas lagi tuh. Sebenarnya ini lebih kepada pelajaran ilmu nahwu, ya. Hak domir. Hak domir itu adalah pengganti nama orang. Jadi yang kita bicarakan orang yang enggak ada itu namanya domir. Ya, domir ada domir mustatir, ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil itu yang menyatu, kalau munfasil itu yang terpisah. Hak domir. Tetapi di sini qasirahnya, hak domirnya lebih mengerucut kepada hak domir yang laki-laki, ya. Kalau pengganti orang laki-laki biasanya ujungnya adalah hu, apa? Hu atau hi. Kita mengedoain orang yang enggak ada, orang tua kita enggak ada. Orang tua kita enggak ada laki-laki, pakai apa tuh? Pakai hu, ya. Allahumma gfir, ya Allah, ya Allah ampunilah untuknya siapa? Orang tua kita yang enggak ada, apa itu? Laki-laki, maka pakai hu, lahu. Nah, hu-nya inilah isim, bukan mad silah qasirah. Hu atau nanti harokat kasar jadi hi, ya. Biasa kita doakan untuk orang yang enggak ada, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hu-nya itu namanya mad silah qasirah, hu, ya. Makanya kalau berdoa orang enggak ada pakainya Allahumma gfir lahu, bukan Allahumma gfirli. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orangnya masih ada, ya. Ampunilah orang tuaku, masih ada, masih sehat. Tapi kalau orangnya enggak ada, pakai Allahumma gfir lahu, orang tua laki. Kalau orang tua perempuan, laha, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyah. Secara konteks bahasa kalau berdoa begitu, enggak ada pakainya pakai hu atau ha. Kalau orangnya ada pakai apa? Pakai saya. Kalau orangnya ada di depan pakai anta, antuma. Antum, anti, antuma, antuma. Saya doakan kamu supaya sehat. Apa itu? Syafakallah. Kalau orangnya enggak ada, safahullah atau safahallah, ya. Itu terkait dengan ilmu bahasa. Dan mad silah qasirah juga nanti dikaitkan dengan ilmu bahasa. Jadi kalau ada hak domir, ya, yang sebelumnya harokatnya, ya, sebelumnya ada harokat dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya. Jadi tidak bersambung dengan huruf berikutnya. Nah, ini perlu penjelasan, pakainya pakai apa namanya, tulisan, ya, karena ini nggak bisa kalau dibahasakan sekedar seperti ini agak susah ini, ya.
Jadi ada hak domir yang hu atau hi. Jadi catat hak domir itu lebih mengerucut kepada hu yang berharokat dhammah atau hi yang berharokat kasrah. Ya. Dan syaratnya tidak disambung ke huruf depannya. Ya. Dan tidak bertemu dengan hamzah yang berharokat. Artinya tidak ada huruf hamzah di depan setelah hu atau hi. Ya, sebelumnya kalau mudahnya nanti ini bahasa istilahnya. Nah ini ya. Jadi yang disebut mad silah qasirah adalah setiap hu atau hi yang sebelumnya tidak ada huruf sukun sebelum ini ya, ini hu ya. Hu harus ditulis di papan tulis baru ngerti. Ini hu ya, ini namanya silah, namanya silah, mad silah. Iya, lamaan enggak? Boleh dah. Iya, itu hu atau hi. Nah ini perhatikan. Sebelum hu sama hi atau hu atau hi ya, nanti ini hu atau hi. Sebelumnya itu berharokat, ada harokatnya. Sebelumnya berharokat. Sebelum hu ada huruf yang berharokat. Artinya bukan huruf sukun, bukan huruf sukun. Ini juga sama. Jadi sebelum hu atau hi ada huruf yang berharokat, ada huruf yang berharokat. Ya, perhatikan. Yang namanya silah itu adalah ini ya, hu atau seperti ini atau apalagi. Nah, bentuknya ini hak domir ha atau nah ini namanya silah ya, pengganti nama orang. Iya. Ya. Sebelumnya ada harokatnya, ada harokat. Sebelum hu atau hi ada harokatnya. Apakah harokatnya fathah, kasroh atau dhammah? Sebelum hu. Nah setelahnya bukan huruf alif atau hamzah. Ya, gitu ya. Jadi ini teori ini ngejelimet, yang penting prakteknya. Jadi ada hak domir, sebelumnya ada harokat fathah atau kasroh dhammah ya. Dan setelahnya bukan huruf hamzah. Nah ini namanya qasirah, bukan hamzah, bukan hamzah, bukan huruf hamzah. Oke, ada habis dah. Ini paten. Salah ya. Baik ya. Sudah paham belum? Ini ada hak domir, sebelumnya berharokat, apakah harokat fathah, kasroh atau dhammah. Terus setelahnya bukan huruf hamzah. Catat. Nah, karena spidolnya habis, kita ke sini. Nah, ini ya. Hak domir sebelumnya harokatnya apa ini? Fathah. Ya, lam ya. Ini kasroh. Sebelumnya harokatnya apa? Kasroh juga ya. Hi-nya kasroh, sebelumnya harokat kasroh. Nah, depannya bukan ketemu hamzah. Bukan ketemu hamzah. Kita coba bahas. Lahu. Maka tadinya ini kan tulisannya harokatnya mengikuti harokat mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia. Harusnya dhammahnya itu biasa dhammah ya. Kita tuliskan dhammahnya seperti ini. Nah, yang begini. Ini kalau mushaf Timur Tengah dhammahnya seperti ini.
belum dibaca panjang. Kenapa dia jadi panjang? Perhatikan sebelumnya, perhatikan sesudahnya. Tetapi kalau mushaf Indonesia pakainya ini, gampang, nggak usah perlu tajwid, nggak usah perlu penjelasan ini, ya. Cukup kalau ada doma terbalik dibaca panjang, begitu tuh, enak ya, nggak ngejelimet lagi. Sebelumnya harokat, setelahnya ada hamzah. Nah kalau Indonesia enggak, setiap doma terbalik dibaca panjang. Nah tapi ini tidak masuk dalam penjelasan tajwid, nggak ada ilmunya. Ilmunya ini ya. Kenapa disebut mad silah qasirah gitu kan? Apabila ada ha, sebelumnya ada harokat, apakah fathah, kasroh, doma, setelahnya tidak ketemu hamzah. Itu tajwidnya tuh, penjelasannya. Tadi ada bahasa Arabnya ya. Tetapi kalau nggak mau berpikir jelimet, nah ini nih ya, apabila ada domah terbalik, maka dibaca panjang 2 ketukan. Nah kalau mushaf Timur Tengah lain lagi. Kalau mushaf Timur Tengah seperti ini. Nah ada ini kan bukan doma terbalik ya. Nah mushaf Timur Tengah tuh ada tuh Quran yang sering dibaca Bang Oji ya, itu namanya mushaf Timur Tengah, mushaf Usmani namanya. Kalau mushaf Usmani ini tidak berdasarkan tajwid ya, tidak berdasar. Apabila hak dhamir hu setelahnya ada harokat kayak wawu di bawah kecil dan tidak ada tanda benderanya. Nah ini dibaca 2, namanya mad silah qasirah. Kira-kira udah paham belum? Udah paham belum nih? Yang penting prakteknya ya. Nah ini yang penting ini, perhatikan. Lahu dibaca 2 ketukan. Kenapa? Karena di depannya bukan huruf hamzah. Huruf apa? Mim, maka hu-nya dibaca 2 ketukan. Lahuma, coba. Iya, hu-nya panjang karena sebelumnya ada harokat, setelahnya bukan huruf hamzah. Yang baik, yang kedua, bihi, hi-nya panjang tidak? Panjang. Kenapa? Karena sebelumnya ada harokat. Kenapa dia dibaca 2 ketukan? Karena depannya bukan hamzah. Huruf apa ini? Ain, maka hi-nya dibaca 2. Bihi alimun. Ayo. Ya, nanti kalau dikatakan kenapa dia dibaca 2 ketukan? Karena di depannya bukan ketemu huruf hamzah ya. Huruf apa? Ain. Coba sekarang ini perhatikan. Fihi, coba. Hi-nya dibaca panjang apa pendek? Nah, pendek. Kenapa ini panjang? Ya, perhatikan. Sebelumnya sukun. Ini kalau ini sebelumnya berharokat ya kan? Kenapa hi-nya jadi pendek? Karena sebelumnya ada huruf sukun. Tadi bahasanya sebelum ha ada huruf yang berharokat. Kalau ini sebelum ha ada huruf sukun. Maka hi di sini nggak boleh dibaca panjang. Fihi, salah. Fihi, coba. Tidak boleh fihi. Kalau fihi nanti hi-nya jadi panjang. Baik. Berikutnya minhu, ayo. Lagi. Ya, hu-nya pendek apa panjang? Kenapa? Karena sebelumnya sukun. Nah, nanti lihat di depannya bukan ketemu huruf hamzah, maka dia dibaca pendek. Fi, misalnya di sini di surat Al-Baqarah,
Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau dimatikan, kalau disambung, dzalikal kitabu la raiba fihi huda, fihi huda. Hi-nya jadi panjang apa pendek? Kenapa dia jadi pendek? Karena sebelum huruf hi tadi ada huruf sukun. Nah, setelah hi huruf apa? Bukan huruf hamzah. Maka fihi hudan. Coba. Nah, hi tadi bukan mad silah qasira. Hi-nya dibaca pendek. Nah, itu ya catatannya. Cukup, kita coba. Lahuma, ayo. Bihi alimun. Ya, fihi minhu. Nah, ini yang penting. Kalau nggak mau berpikir jelimet, pokoknya kalau di mushaf Indonesia kalau ada domah terbalik atau kasroh panjang ke bawah, maka itu dibaca panjang 2 ketukan. Syaratnya hu-nya tidak ada bendera di atasnya. Cukup 2 ketukan. Kalau ada bendera di atasnya, maka dibaca tidak 2 lagi, 4 ketukan ya. Baik, kita coba langsung praktek. Nah, nih. Maluhu wa ma kasaba. Ayo. Lagi ulang. Maluhu wa ma. Ini apa ini namanya nih? Ini apa? Hak domir ya. Hu panjang. Kenapa panjang hu-nya? Kalau nggak mau jerimet karena doma terbalik. Kalau berdasarkan teori, kenapa hu-nya panjang? Hu sebelumnya ada harokat, setelahnya bukan huruf hamzah. Maluhu wa ma kasaba. Ayo. Kita belum belajar 4 ketukan, kita belum belajar 6 ketukan. Harus semuanya 2. Mana yang dibaca 2? Yang pertama ma. Kenapa ma-nya dibaca 2? Karena ada alif. Ma. Mana lagi 2? Hu. Kenapa hu-nya dibaca 2? Karena doma terbalik. Kalau nggak menjerimet ya. Mana lagi? Ma. Kenapa dia dibaca 2? Karena ada alif. Wa ma maluhu wa ma kasaba. Ayo. Kita udah belajar 2 ketukan ya, panjang 2 ketukan. Tadi dibilang ma dibaca panjang 2 ketukan, namanya mad. Madnya mad apa itu? Mad tabi'i. Kenapa? Karena yang panjang adalah huruf mim, bukan huruf ha, bukan huruf alif, maka namanya mad tabi'i. Hu panjang, apa namanya? Yang kita pelajari sekarang tuh mad sila qasira. Kenapa panjangnya? Kenapa dinamakan mad sila qasira? Karena yang panjang adalah ha, hu. Kalau ha, misalnya wasyamsi wa duhaha, ha-nya panjang 2 ketukan. Apa matnya? Mat apa itu? Ha 2 ketukan. Mat tabi'i. Kenapa? Karena yang panjang bukan hak laki-laki tapi hak perempuan. Wasyamsi wa duhaha, hak di situ maka disebut dengan mad tabi'i. Kalau ini mad sila qasira. Wa ma-nya panjang 2 ketukan, mad apa namanya? Mad tabi'i. Baik, kita baca bareng-bareng. Maluhu wa ma kasaba. Yang lain-lain tidak boleh dibaca panjang ya.
Yang dibaca pendek 1, 2, 3, 4, 5. Jangan digambang-gambangin. Malu, malu, jangan ya. Malu wa, jangan. Kasaba, kaknya nggak boleh panjang. Maluhu wa ma kasaba. Ayo. Baik, berikutnya nih. Wam, ada huruf apa? Sukun, mim. Wam, maka dibaca jelas. Wamra'atuhu. Mana yang panjang? Hu. Berapa ketukan? 2 ketukan. Wamra'atuhu hammalata. Ayo. Ya, perhatikan setiap bertasdid. Mana tasdidnya? Nih, mim ya. Maka gimana cara bacanya? Ditahan dulu. Coba. Ya, baru dibaca mimnya. Coba. Hammalata. Dari awal yuk. Wa mura'atuhu hammalata. Kira-kira di ayat ini mana yang dibaca panjang? Hu, panjangnya adalah huruf ha. Hu namanya apa itu? Mad silah qasira. Mana lagi? Ma panjang. Kenapa ma panjang? Karena ada alif setelah mim. Namanya mad tabi'i. Karena yang panjang bukan huruf ha atau bukan huruf alif, tapi huruf mim. Maka dia disebut dengan mad tabi'i. Lagi sama-sama. Wa mura'atuhu hammalata. Ya, berikutnya nih. Kitabahu, coba. Mana yang panjang? Ta. Mana lagi? Hu. Kitabahu biyaminihi. Ayo. Kata-kata biyaminihi mana yang panjang? Mi. Kenapa dia panjang? Karena ada huruf ya sukun. Mana lagi? Hi. Maka ini namanya mad silah qasira. Kitabahu biyaminihi. Ya sama-sama. Kitabahu biyaminihi. Baik. Wa utu bihi mutasyabiha. Ayo. Mana yang panjang? Pertama adalah tu. Kenapa dia panjang? Karena ada huruf waw. Mana lagi? Hi. Mana lagi? Sya. Mana lagi? Ha. Mana yang disebut dengan mad silah qasira? Hi. Karena depannya bukan huruf hamzah, sebelumnya ada harokat bi, maka dia namanya mad silah qasira. Sama-sama. Wa utu bihi mutasyabiha. Iya, baik. Berikutnya. Wa in. Kenapa dia ditahan? Karena ada tasdid di huruf nun. Wa innahu. Ayo. Wa innahu. Lagi. Wa innahu fil akhirati. Ayo. Mana yang dibaca panjang mad?
ha hu, ini namanya apa itu? Mad sila qasira. Mana lagi yang dibaca panjang? A. Nah, yang panjang adalah huruf a, alif. Apa nih kalau yang panjang huruf alif namanya? Mad. Waduh, mad iwad, mad bada. Setiap yang panjang alif hurufnya ya atau hamzah namanya mad. Cuman ngapal begitu doang. Selain itu mad tabi'i. Selain itu, nah ini nih yang kita hafal nih. Mad sila qasira. Kenapa yang panjang huruf ha, hu atau hi namanya mad sila qasira. Ayo baca bareng-bareng 1 2 3. Wa innahu fil akhirati. Iya, terakhir. Yudhid apa? Yudil. Nah, ini terkait huruf nih. Nanti belajar makharijul huruf. Jangan yudil. Yudil sama yudil beda ya. Kalau yudil huruf apa? Da. Kalau yudil huruf apa tuh? Dot, beda. Yudillu bihi. Udah benar bacanya ya? Benar nggak? Bisa, cuman hurufnya nggak benar. Yudillu bihi katsiran. Oh, bisa baca, cuman hurufnya belum benar. Kalau begini yudhil, nah baru dot namanya. Coba yudhi, ya yudhi, bukan yudi. Yudi, yudhi. Coba. Nah, itu belajar nih makharijul huruf. Dot ada di mana? Dot ada di mana? Nah, ujung apa pinggir? Pinggir gini. Vo di pinggir ya. Vo di vo. Coba. Vo kasrokan di yudhi. Nah, yudhillu bihi katsiran. Ron pendek ya. Yudhillu bihi katsiran. Coba. Ya, kita sudah belajar setiap harokat fathah tanwin yang ada di akhir kata, ketika dia berhenti berubah jadi apa? Ayo, jadi mad kan ya, jadi panjang ya. Jadi ron kalau berhenti jadi apa itu? Ron jadi ro. Mad apa tuh? Mad apa tuh? Yang mengubah harokat fathah tanwin menjadi fathah karena sebab berhenti, namanya mad iwa. Pokoknya kalau ada an di akhir kata, kemudian kita berhenti berubah jadi a. An berubah jadi a. Coba berubah ban jadi apa? Ba. Dan jan ja. Nah, itu namanya mad iwa. Yudhillu bihi katsira. Dua ya, sama-sama. Yudhillu bihi katsira. Tidak lagi ron ya, karena kita sudah belajar. Yudhillu bihi katsira. Ayo. Mana yang dibaca panjang? Hi. Maka hi ini namanya apa? Mad silah qasirah. Mana lagi yang dibaca panjang? Ti. Ini apa namanya nih? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena yang panjang adalah bukan huruf alif, bukan huruf hamzah, atau bukan huruf ha ya, tapi huruf fa. Maka namanya mad tabi'i. Ron jadi ro. Mad apa namanya? Mad iwad. Kenapa jadi mad iwad? Karena ada harokat fathah tanwin. Sudah paham?
Sudah, insyaallah kita coba ulang dari atas sampai bawah ya. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Maluhu wa ma kasaba. Ya, terus. Wa imra'atuhu hamma. Betul. Kitabahu biyaminihi. Ya. Wa utubihi mutasyabihat. Terus. Wa innahu fil akhirati. Terus. Yudhillu bihi katsira. Iya, alhamdulillah. Baik, cukup teori, tinggal dipraktekkan di dalam surat-surat yang ada lafaz hu atau hi. Setiap hu atau hi yang dibaca panjang dua ketukan namanya mad silah qasirah. Nah, ini nanti nih gabungan ayatnya ya. Tapi lebih banyak nanti prakteknya di rumah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah wa astaghfirullah. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhi hum wa akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah, besok hari Sabtu ada acara TV One, maka kalau bisa